Jadi ada 3 orang pemuda, soleh-soleh semuanya. Mereka punya 1 adik perempuan, berempat. Yang paling bungsunya cewek, cantik, masih jomblo, single. Bukan jomblo, single. Karena dia biasa aja gitu dengan kesinggelannya. Nah, 3 cowok ini dapat tugas militer. Karena negara mereka itu ada wamil, wajib militer. Ada peperangan, mereka diserang. Akhirnya dia 3 cowok ini dipanggil untuk ikut berperang. Mereka khawatir gimana dengan adiknya yang perempuan. Siapa yang akan jaga, ini cerita dari hadis. Bukan fiksi. Bukan fiktif. Fiksi beda lagi. Bukan fiktif gitu. Cerita dari hadis. Nah, karena mereka nggak tahu gimana cara, ke siapa harus menitip adik perempuannya. Keluarganya di luar kota, nggak ada yang di situ, susah gitu. Pokoknya intinya nggak ada yang mereka percaya selain seorang ahli ibadah yang ada di negeri mereka. Cuman beliau ini nih yang paling soleh, paling amanah, paling baik. Bukan ustadz biasa lah, ustadz legend lah ya. Udah senior banget lah ya. Nah akhirnya mereka sepakat bertiga, kita titipin aja adik kita ke syekh itu. Datanglah ke syekh ini. Datang, kalau nggak salah namanya Barsisa, nama syekhnya, Syekh Barsisa. Kami dapat tugas militer, kami ingin menitipkan adik perempuan kami di rumah Anda. Karena tidak ada yang kami tenang menitipkan adik perempuan kami kecuali kepada Anda. Syekhnya nolak. Ya wajar dong, orang soleh takut fitnah kan. Astagfirullahaladzim, saya nggak bisa. Saya nggak pernah menampung kebenaran. Syekh ini juga nggak pernah nikah, saking sibuknya dengan ibadah, saking solehnya gitu. Bukan yang nggak nikah berarti udah sibuk ibadah juga. Beliau kayak Imam Nawawi. Imam Nawawi itu nggak nikah sampai akhir hayat kan. Ketika ditanya kenapa Anda belum menikah? Oh astagfirullahaladzim, saya lupa menikah. Kenapa? Karena saya sudah menikahi ilmu. Saking cintanya beliau dengan ilmu, ilmu itu lebih daripada istri buat beliau. Sehingga tidurnya dengan buku, bangunnya dengan buku, jalannya dengan buku, buku aja kerjaannya. Imam Nawawi, ilmunya luar biasa dahsyat. Tapi jangan ditiru ya. Karena kita nggak gitu-gitu amat juga tentang ilmu. Ilmu enggak, nikah enggak kan. Ya pilih salah satu deh. Kalau enggak ilmu ya nikah gitu. Masalahnya kita ilmu gimana? Apakah udah selevel Imam Nawawi yang hadis dalam semalam hafal berapa ribu hadis. Terus setiap malam tuh nulis buku. Sholat 2 rakaat, satu paragraf. 2 rakaat, 1 paragraf. Jadi setiap paragraf itu 2 rakaat sholat. Wudhu dari isya ke subuh, 1 wudhu. Selama bertahun-tahun, 1 wudhu sholat subuh dengan isya. Maksudnya gak tidur semalaman. Karena terjaga wudhunya Imam Nawawi. Nah Syekh Barsisa nolak. Gak mau. Please, karena kami gak tahu harus menjagain harus nitip ke siapa daripada adik saya apa-apain orang. Karena udah dipaksain terus, ya udah deh. Kalau mau saya minta satu hal, bikinkan untuk adik kalian 1 ruangan, 1 kamar yang gak campur dengan rumah saya di belakang gitu. Akhirnya dibangunin sama mereka kamar sederhana untuk adiknya yang perempuan. Taruh aja di belakang rumah si syekhnya. Syekhnya biasa beribadah di musola. Jadi rumah, musola, kamar ceweknya. Jarak musola dengan kamar ceweknya terhalang oleh rumah syekh. Jadi agak berjarak gitu. Udah pergi mereka berjihad. Hari-hari pertama syekhnya gak pernah berkomunikasi 1 patah kata pun dengan si cewek ini. Karena diamanahin nafkah, kebutuhannya, akhirnya dititipkan uang, syekh ini ke pasar beli roti, setiap pagi taruh roti di depan pintunya, balik lagi ke musola zikir, astagfirullah. Si perempuannya tahu jam udah ada roti di depan pintu dia buka, ambil roti, makan di dalam. Gak pernah komunikasi. Sehari, seminggu, minggu kedua mulai datang setan. Yuwaswis fi sudurin nas, pakai perasaan, bukan pakai logika. Perasaannya yang diusik. Kasihan juga tuh cewek kesepian. Masa gak disapa sama sekali, ntar dianggap sombong loh. Ya sapa sederhana aja, gak usah berlebihan, cuman sehat gitu doang. Ya udah titipin roti. Assalamualaikum, sehat teh? Sehat Ustadz, alhamdulillah. Oh ya, pergi aja. Gitu doang. Jadi kayak japri, sehat, udah. Gak pakai emoticon. Jadi benar-benar kayak tiis aja gitu kan ya, dingin aja, nggak ada apa-apa gitu. Zikir astagfirullahaladzim.
Besok datang lagi setan. Masa cuma nyapa doang, siapa tahu dia pengen sesuatu tapi gak berani ngomong karena kaku. Ya lebih lemes lagi lah, biar siapa tahu si cewek ini butuh apa nanti dia bisa ngomong karena gak malu. Oh iya juga sih, teh sehat ya, kalau butuh apa-apa kasih tahu saya ya. Oh iya Ustadz makasih. Nah ini kan nih, akhirnya datang setan yang satu lagi, lo tugasnya sama cewek, gue cowok. Setannya bagi tugas, tapi bukan karena kelainan, memang gitu tugasnya. Si setan yang ke ceweknya bilang, itu Syekh itu baik banget ya, soleh banget. Kamu kalau ada apa-apa jangan sungkan, ngomong aja ke beliau orang soleh kok, orangnya senang membantu. Kan baik kan, gak ada yang negatif kan. Besok-besok, teh butuh apa? Ya Ustadz boleh nitip sesuatu apa, pengen apa, makan apa gitu. Ini ada uangnya, gak apa-apa udah dititipin sama kakak-kakaknya. Teteh, oh ya udah maaf ya Ustadz merepotkan, gak apa-apa. Nah mulai ini, pergi ke pasar, beliin apa, roti, susu. Makasih Ustadz udah bagi 2 aja, masa saya makan sendiri gak habis. Setan bilang kan gak akan habis tuh, mubazir. Benar gak sih? Mubazir kebanyakan tuh, udah bagi 2 aja. Ustadz bagi 2 aja, udah gak apa-apa makan aja. Kata si yang satu lagi setannya, jangan mau diterima, malu atuh sama cewek. Udah, akhirnya apa? Udah makan aja, ntar kalau gak habis baru saya habisin. Mulai kan, makan, Ustadz gak habis. Ya udah sini dihabisin, mulai kan agak-agak gimana gitu kan, bekas. Makan. Lama-lama datang lagi setan tuh. Coba tanya, siapa tahu dia pengen belajar sekaligus daripada dia diam-diam aja. Nyantri aja sekalian. Nyantrinya apa? Belajar agama. Tanya butuh apa tentang masalah agama yang saya bisa bantu. Sedikit-sedikit adalah ilmu. Oh ya udah benar juga ya, dapat pahala lebih. Teh, nanti kalau butuh apa-apa, udah nggak sungkan sekaku yang pertama kan. Butuh apa-apa kasih tahu aja ke saya, insya Allah kalau ada pertanyaan saya bisa jawab. Kalau nggak ada nanti saya tanya ke yang lebih ahli. Oh ya Ustadz, kebenaran saya lagi nanya nih masalah ini gimana. Nah mulai, tapi masih di balik pintu. Kenapa? Jangan ketemu orangnya, fitnah dong kata setan. Jangan, nanti fitnah ikhtilat kata setan teh. Setan yang ngajarin ilmunya nih, ikhtilat jangan. Oh ya benar juga. Jadi teriak-teriak dari belakang pintu, depan pintu gitu. Oh kalau gini gimana Ustadz? Nah lama-lama datang lagi setan. Mungkin sebetulnya si teteh itu ada pertanyaan yang privasi. Gak enak nanyanya sambil teriak-teriak. Kayak nanya masalah cara membersihkan haid atau apa kan gak enak teriak. Ustadz cara ngebersihin haid gimana kan gak enak kan ya. Ya udah kamu lebih dekat lagi, duduk depan pintu, jangan berdiri. Duduk aja depan pintu baru ngobrol. Ya udah teh. Kalau teteh butuh tanya apa-apa saya insya Allah siap jawab. Ini gak perlu teriak-teriak. Oh ya Ustadz di balik pintu. Sama-sama duduk di pintu tapi masih kehalang. Pintu tertutup. Datang lagi besoknya setan. Apa kata orang ngelihat kalian udah ngomong kayak gitu. Satu dalam satu di luar tapi duduk di pintu. Kan jadi fitnah. Ntar dikira semua orang ada apa-apa. Lebih baik masuk ke dalam biar gak ada yang ngelihat. Tapi pintunya dibuka. Awas jangan ditutup. Ntar digoda setan. Lah ngomong setan. Nah ini nih setan nih, talbis. Makanya ada buku tebal ya, judulnya Talbisul Iblis. Tipu daya, tipu muslihat iblis. Gitu dibawanya ke kanan dulu, baru ujung-ujungnya ke kiri. Tanpa disadari. Tapi buka pintu ya. Oh iya juga ya, gak boleh tutup pintu. Ntar jadi ikhtilat lagi. Ntar setan lagi. Padahal dari tadi juga setan. Udah teh, boleh di dalam aja gak enak dilihat orang. Oh ya Ustadz gak apa-apa. Yang bagian ceweknya bilang, gak apa-apa dia orangnya amanah, gak usah khawatir. Gitu kan? Udah aja duduk dekat pintu tapi udah di dalam ruangan. Ngobrol. Udah ketemu orangnya. Beda udah pasti. Pertama cewek ini gak pernah kenal dekat sama cowok. Kedua Syekh ini gak kenal dekat sama cewek. Ini adalah kali pertama mereka berinteraksi lawan jenis dan dekat sekarang. Gak ada siapa-siapa. Mulai bercanda. Jangan kaku-kaku amat dah tuh ngantuk taklim teh. Kasih candaan dikit. Ya udah mulai canda, jadi akrab, jadi hai. Malu dilihat orang, masa bercanda tapi kelihatan orang. Udah tutup aja pintunya, kan udah saling kenal, udah saling percaya. Tutup pintunya, ngobrol. Nauzubillah, terus dekat sampai akhirnya curhat si cewek ini. Namanya manusia pasti semuanya punya masalah kan. Akhirnya dia berani curhat. Ustadz, saya udah anggap Ustadz sebagai keluarga saya percaya. Boleh saya curhat masalah pribadi? Curhat, buka. Waktu itu masih syariat hijab, cadar, buka cadarnya. Langsung udah lihat wajahnya, udah kemana-mana, udah setan teh. Setan yang datang udah bukan lagi bab ini, setan kan gonta-ganti sesuai dengan kapasitasnya. Sekarang bab yang lain lagi, datang setan yang ahli di bidang yang lain. Udah terus aja sampai mereka akhirnya udah akrab, udah tahu semua cerita-ceritanya. Nangis, ceweknya nangis, senangis-nangisnya. Datang setan romantis. Kalau yang pertama gak ngerti romantis, taunya fikih.
Kalau cewek lagi nangis kayak gitu jangan didiemin, kasih bahu. Nanti kalau dia tersinggung gimana? Nggak akan tersinggung. Cewek kalau lagi kayak gitu dia nggak akan tersinggung. Dia pasti positif. Udah Neng. Nah mulai nih akrab, usap-usap. Jadi nauzubillah akhirnya mereka berzina. Udah di sini kan? Udah berzina. Berzina sekali karena udah terlanjur dosa lah. Kagok Udah kagok kan? Udah aja, biasa aja gitu. Udah dosa juga gitu. Jangan manggil Syekh lagi lah, manggil A aja. Jadi tadi kan manggilnya Syekh, lama-lama Ustadz, lama-lama AA. Manggil lah, udah akrab teh, udah zina, ada segala macam, nauzubillah. Ngomongnya juga gak enak. Udah gitu, maaf perempuannya hamil. Perempuannya hamil, Syekh ini takut ketahuan sama kakak-kakaknya. Karena adik perempuan mereka ternyata dihamili sama Syekh ini. Kalut, panik, datang setan kriminal. Bilang, lo udah bikin adiknya, lo gak akan dibiarin hidup. Setannya udah beda ngomongnya. Ngomongnya udah beda. Udah terlanjur, udah lo habisin aja deh. Gak usah banyak mikir, udah lo habisin aja lo sekarang. Udah. Gitu-gitu. Udah dihabisin, dibunuh ceweknya. Karena takut ketahuan. Ditakut-takutin sama setan. Pokoknya lo habis, lo malu, semua orang kampung akan mencela kamu dan segala macam. Pokoknya dibikin goyah banget nih Syekh ini. Akhirnya dibunuh, dikubur di belakang rumah. Tapi udah dibisikin sama setan alasannya, modusnya apa? Bilang aja sakit, meninggal, dikuburin. Nggak lama, belum juga, baru sehari, qadarullah datang nih kakak-kakaknya. Syekh, assalamualaikum, waalaikumsalam. Syekh, alhamdulillah kami semuanya selamat. Adik kami di mana? Syekh ini pura-pura sandiwara. Ada apa Syekh? Innalillah, yang sabar ya gitu. Allah mentakdirkan kalian gak ketemu lagi. Baru aja kemarin adik kalian sakit keras dan meninggal. Maafkan saya nggak bisa jaga amanah kalian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya nggak apa-apa Syekh, di mana kuburnya? Di belakang. Datang doa, pulang aja. Setan kan jahat banget ya. Setan tuh nggak pernah berpihak sama kita. Dia itu pengadu domba. Malam setan ini datang ke dalam mimpi ketiga kakak beradik ini. Mimpinya sama. Setan yang sama, gimana nggak sama redaksinya? Mimpinya sama. Datang, adik kalian itu nggak meninggal sakit, dibunuh setelah dinodai sama Syekh itu. Buktinya kalau kalian mau tahu, coba kalian gali kuburnya, lihat bekas pembunuhan itu. Kalau datang ke satu, ya anggap aja mimpi. Datang ke yang kedua, sama. Ketiga sama, bangun dari mimpi. Saya mimpi buruk tentang adik, saya juga sama. Apa mimpinya? Diceritain, kok sama ya mimpi kita? Mencurigakan sekali kan? Kok mimpi kita sama? Wah bahaya nih, kita bukan suudzon sama Syekh, tapi kita harus buktiin. Ayo, besoknya mereka diam-diam datang, digali kubur adiknya yang belum kering, yang masih basah tanahnya. Benar ada bekas pembunuhan dan dia dalam keadaan hamil. Syekh ini langsung dibawa ke pengadilan, dikeroyok sama massa, dibawa ke pengadilan, diputuskan hukuman mati. Di tiang hukuman mati, sebelum dia mati, datang setan yang terakhir. Setan yang paling banyak ilmunya, ulamanya setan. Ini nih setan paling pro nih. Datang terakhir. Syekh kata dia. Syekh tahu selama ini kenapa Syekh sampai di sini? Yang membuat Syekh sampai di sini tuh saya dan geng. Saya and the gang. Kita yang menggoda Syekh dari awal mau menerima cewek itu. Kemudian ngasih roti. Kemudian mau menyapa. Kemudian mau fatwa. Kemudian duduk di dalam rumah. Kemudian menutup pintu sampai berzina, membunuh dan seterusnya. Berbohong. Itu semuanya kami. Dan sekarang kamu udah gak bisa ngelak. Hukuman sudah ditetapkan. Masyarakat sudah benci sama kamu. Satu-satunya cara kamu selamat sekarang adalah cuman kami yang bisa nolong kamu. Karena kami yang mencelakai kamu. Gimana cara saya bisa selamat? Tunduklah ke saya. Sujud. Kalau kamu sujud ke saya, maka kamu akan kami selamatkan. Ini kesempatan kamu yang terakhir. Itu pedang untuk membancung dia itu udah siap. Orang kayak gitu kan labil banget. Akhirnya dia sujud, dia mengakui setan itu sebagai Tuhan, dipancung, matilah Syekh ahli ibadah 100 tahun ini dalam keadaan pembunuh, pezina, pembohong, dan syirik. Kenapa bisa kayak gitu?
La tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Dia nggak akan langsung nyuruh satu langkah ke kiri, dia nyuruh ke kanan sekilo, jauh banget ke kanannya. Sampai gara-gara setan kita jadi ahli ibadah banget. Gara-gara setan nih saya jadi bisa tahajud. Kok bisa? Soalnya dulu saya nggak pernah tahajud. Gara-gara ada modus, sekarang jadi tahajud. Ya gitu ya. Jadi sekarang awalnya sih modus, lama-lama istiqomah. Masya Allah setan teh.